Shalom Aleichem buat kita sekalian, bertemu kembali dalam kasih Kristus. Mari kita mau masuk dalam ibadah. Lebih daripada ibadah, kita mau masuk ke hadirat Bapa Surgawi. Dalam kasih-Nya, dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kita, oleh kekuatan Roh Kudus. Kita angkat satu pujian, Kau tahu hatiku Tuhan. Kita datang dengan hati kita, haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan. Amin, haleluya. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidup. Yesus, Kau haleluya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Bapa, Putra, Roh Kudus, kami puja, kami sembah.
pencipta kami, Yesus Juru Selamat, kami puja. Haleluya. Kudus, kudus, kudus. Haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Glory, glory, glory. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory. Hanya bagi Bapa, Putra, Roh Kudus kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Glory, glory, glory. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kudus, kudus, kudus. Kuduslah Bapa, Putra, Roh Kudus, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Hormat dan kemuliaan bagi Raja segala bangsa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Karena kami menyadari bahwa sesungguhnya di dalam tangan-Mu lah segenap jalan kami. Setiap langkah kami hanya ada dalam tangan Tuhan, karena Engkau lah yang kami andalkan dalam menghadapi semua hal dalam perjalanan kehidupan kami. Sungguh Engkau adalah anugerah terindah dan terbesar dari Bapa Sorgawi bagi kami. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau sungguh berarti dalam setiap jalan kami. Itulah sebabnya kami selalu terpesona akan segala anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Olehnya karenanya kami mengucap syukur dan selalu berterima kasih, memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Ibadah kami ini kami taruh dari awal sampai pada tamatnya dalam berkat kasih karunia, dalam pimpinan sepenuhnya dalam tangan kuasa Roh Kudus. Kami berkati, kami mulai dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Alaikum buat kita sekalian. Kita bersyukur selalu karena kita masih selalu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk berada di hadapan hadirat-Nya. Mari bersama-sama kita angkat satu pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Amin. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku,
ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat amin diriku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saudaraku, kalau Anda dan saya mau merasakan kehadiran Tuhan, hadiratnya adalah kebahagiaan, damai sejahtera bagi setiap orang. Kalau Anda dan saya mau merasakan kehadirannya, maka sembahmu harus naik ke hadapan hadiratnya, harus tembus mencapai Dia. Dan untuk tembus mencapai Dia dalam penyembahanmu, maka pandanganmu hanya satu fokus, yaitu kekudusan dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang menguduskan, melayakkan kita untuk memberi penyembahan, pujian, dan sukacita di dalam Dia. Karena itu rasakanlah kehadirannya, supaya setiap ibadahmu akan menjadi berarti bagimu dan dicatat oleh para malaikat dalam buku kehidupan kekal, di mana namamu ada di sana. Puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan. Kita mau katakan seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu. Itulah firman kasih-Nya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Oh haleluya, hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus Tuhan, seperti rusa yang haus rindu aliran sungai-Mu, hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang baik, hanya
hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Ku. Katakan hanya Engkau pribadi yang baik itu, hanya Engkau Yesus, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus, inilah kerinduan kami. Kami mau tinggal dalam dekapan indahnya kasih-Mu dalam hidup kami. Biarlah itu kami capai, oleh karena kami mengenal pribadi yang begitu baik dan indah, Putra-Mu Yesus Kristus yang telah Engkau berikan kepada kami. Maka satu hal yang terpenting sebagai pembuka kami dapat mencapai dekapan indahnya kasih-Mu adalah kami haus seperti rusa yang tidak pernah dapat terpisah dengan aliran sungai, seperti tanah kering atau padang gersang yang membutuhkan deras hujan turun atasnya untuk memuaskannya. Demikianlah hati kami dalam mendekat kepada-Mu. Semakin kami rindu, semakin kami haus akan Engkau, semakin Engkau erat mendekat kami dalam rangkulan kasih-Mu bagi kami. Inilah kami anak-anak-Mu. Kami telah memuji menyembah Engkau, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan karena itu hati kami telah siap mendengar sabda-Mu. Kami tenangkan jiwa kami. Berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, bersyukur karena selalu berada di hadirat Tuhan. Mari bersama-sama kita mau menyiapkan hati kita, membukanya untuk menyambut sabda kasih-Nya bagi kita. Selalu kita mau menggarisbawahi pada waktu Tuhan berfirman, itu berarti Tuhan mengasihi kita. Tuhan telah memilih kita dan Tuhan menetapkan kita untuk mendengar suaranya, untuk mendengar firman-Nya. Berbahagialah mereka memberi hati dan renungan bagi firman kasih-Nya. Tema kita pada minggu kedua di bulan Agustus ini, permohonan hati yang tulus, atau hati yang tulus bermohon. Nah, saudaraku, kita membaca kitab Kejadian pasal 24 ayat 42 sampai 44. Begini bunyi firman Tuhan. Dan hari ini aku sampai ke mata air tadi, lalu kataku, Tuhan Allah Tuanku Abraham, sudilah kiranya Engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Di sini aku berdiri di dekat mata air ini.
Kiranya terjadi begini atau demikian. Apabila seorang gadis datang keluar untuk menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku minum air sedikit dari buyungmu itu. Dan ia menjawab, minumlah, dan untuk unta-untamu juga akan kutimba air. Dialah kiranya istri yang telah Tuhan tentukan bagi Ishak, anak tuanku itu. Saudaraku, latar belakang daripada doa permohonan ini adalah seorang hamba terpercaya, setia, taat kepada tuannya Abraham yang diutus untuk mencari pasangan hidup bagi Ishak. Perjalanan jauh berbulan-bulan. Dia membawa bekal, dia membawa hadiah-hadiah, dia membawa kelengkapan-kelengkapan, dia membawa petunjuk tentang tujuannya. Tetapi alamat itu tidak tepat, tidak pasti, artinya tidak ada di tangannya dalam arti sudah pasti tujuan ke sana, tidak. Tapi dia mengarungi bermil-mil, beratus-ratus mil, berbulan-bulan dalam perjalanan untuk menuju ke suatu tempat, suatu daerah, negara lain, negara Aram. Ya, kalau sekarang itu dari Israel ke Suriah, ya, negara Suriah. Nah, saudara kasih kita melihat nama hamba ini adalah Eliezer, seorang yang setia taat kepada Abraham, mengasihi tuannya, menghormati tuannya, mengikuti jejak tuannya dalam keyakinan dan percaya. Karena itu dia berdoa kepada Tuhan Elohim Abraham, tuannya itu. Saudara pada itu dia berdoa dalam mengingatkan Tuhan dan dirinya, ya, bahwa aku berdoa atas nama tujuan yang pasti tepat, yaitu Elohim Adonai Abraham, Ishak dan Yakub. Elohim Tuhannya Abraham. Maka dia minta, sudilah kiranya engkau membuat berhasil perjalanan yang kutempuh ini. Saudara kasihkan, perjalanan kehidupannya dengan beban yang berat, dengan tidak tahu tujuan yang pasti, sasaran yang pasti, tapi dia tahu negaranya. Tapi negara itu sangat luas. Negara itu berkali-kali lipat, puluhan kali lipat daripada Israel bahkan. Tanah perjanjian. Tapi ke sana dia menuju. Dia menuju kepada satu sasaran, satu keluarga. Sudah dikasih Tuhan dari keluarga dekat Abraham tuannya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa perjalanan yang berhasil adalah kerinduan, cita-cita, keinginan, harapan dari semua umat manusia, termasuk saya dan Anda. Kita semua mau supaya perjalanan hidup kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggalkan dunia ini menuju kepada tujuan yang pasti dalam kekekalan. Kita mau perjalanan kita berhasil, supaya baik dalam dunia ini kita terpelihara sejak kita lahir dari orang tua kita, dari keluarga dan seterusnya, sampai kepada tujuan kekekalan kita. Kita mau supaya tujuan kekekalan itu adalah tujuan yang pasti, yang bahagia, yaitu di tempat kediaman sang sumber kekekalan, yaitu Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Perjalanan berhasil itu merupakan doa, harapan, dan keinginan setiap orang, termasuk saya dan Anda dan semua manusia yang lain. Kalau ada yang berkata bahwa itu saya acuhkan saja, ya, saya mau balikkan. Kalau hidupmu celaka, kalau hidupmu dalam mara bahaya dan mengalami musibah, kamu suka tidak? Oh, saya tidak suka. Itu tanda bahwa engkau suka yang baik. Kalau engkau masuk neraka, engkau suka atau tidak? Oh, saya tidak suka. Itu tanda bahwa engkau mau ke surga. Artinya, sekalipun manusia yang paling acuh tak acuh, ateis yang tidak percaya kepada Sang Khalik sekalipun, dia mau jalan hidupnya berhasil dan baik, bahagia adanya. Demikianlah doa daripada Eliezer dalam berdoa kepada Elohim Abraham, tuannya itu, saudaraku. Itulah sebabnya dia minta tanda. Minta tanda itu kalau ditanggapi oleh Sang Khalik, oleh Elohim, itu berarti
harus sejalan dengan permintaan itu. Tidak asal-asalan minta tanda. Semoga lain waktu kita boleh melihat atau mendengar tentang hal itu secara khusus. Bahwa harga suatu jawaban dalam kualitas itu sejalan dengan harga yang kita harus bayar. Supaya permohonan semakin besar, cita-cita harapan semakin besar, harga yang Anda harus bayar sesuaikan dengan itu. Sebab tanpa harga tidak ada hasil yang baik. Saudara komunikasi Tuhan, kita melihat di sini bahwa dia minta satu tanda. Ini bukan sesuatu atau seseorang atau hati atau pikiran seorang yang semaunya. Tidak, saudara. Dia minta dalam hati yang tulus, dengan kerendahan. Dia memohon. Artinya dia minta dengan kesadaran siapa dia dan kepada siapa dia meminta. Artinya dia harus menghormati, meninggikan kepada sang pemberi yang dia minta. Dan dia memposisikan dirinya kepada si peminta, pemohon. Saudara kasih Tuhan. Dan isi dari permohonan adalah bahwa apabila seorang gadis datang keluar menimba air, dan aku berkata kepadanya, tolong berikan aku air sedikit dari buyungmu. Memohon kepada Tuhan, bertindak, dan memohon kepada orang yang memiliki untuk memberi kepadanya. Bukan mengemis, tapi bertindak. Ibaratnya saudara memohon, berdoa, saudara bekerja, ora et labora. Demikian Eliezer. Tandanya adalah bahwa seorang gadis murah hati, karena tuanku dan anak tuanku itu seorang yang murah hati, seorang yang baik hati. Perhatikan ini saudaraku, orang baik selalu dapat orang baik. Orang jahat akan berpasangan dengan orang jahat. Karena Tuhan adil, karena Tuhan benar. Karena itu saudara-saudara, banyak pasangan karena memaksakan kehendak dan keinginannya, dia salah memilih. Baru-baru ini saya diundang melakukan pertemuan mewakili keluarga. Dalam pertemuan itu terungkap semua, mewakili keluarga yang satu, saya mewakili keluarga yang satu. Terungkap bahwa benar apa yang dikatakan di garis bawah, orang baik mendapat orang baik. Seorang wanita yang perjalanan hidupnya penuh penderitaan, beberapa tahun setelah menikah, suaminya itu mengalami sakit yang parah. Dia harus merawatnya puluhan tahun. Anak-anaknya masih kecil, 3 orang. Penderitaan. Demikianlah ungkap latar belakang sejarah dari siapa sang calon pasangan ini. Saudara kasih Tuhan, saya juga mengungkapkan satu hal yang saya garis bawah saya katakan. Semoga saudara saya tidak berubah seperti dulu, begitulah sifat sekarang. Bukan berarti tidak berubah, kita itu sudah Tuhan. Maksudnya adalah kebaikan. Biarlah orang baik itu selalu baik. Karena firman Tuhan berkata, sampai pada ujung akhir zaman ini orang baik akan semakin baik, orang kudus akan semakin kudus, orang jahat akan semakin jahat. Dan saya mengenal saudara saya ini, di antara semua saudara, mungkin 1-2, dan dia salah satu, adalah orang yang terbaik sepengetahuan saya. Saya ingat pada suatu kali waktu saya masih sangat remaja, masih sangat kecil, saya berkelahi. Saya mengungkapkan, bukan berarti saya kalah, saya berkelahi. Saya berkelahi dengan seorang preman, anak preman, yang rumahnya hanya menumpang di pinggir jalan dari tanah orang lain. Dia dianggap di masyarakat situ adalah masyarakat yang paling kelas terbuang, kelas sampah lah demikian. Dan saya berkelahi dengan anaknya. Lalu tiba-tiba saudara saya datang menolong. Saya tidak minta bantuan tiba-tiba. Itu saya tidak bisa lupa. Tapi sudahlah saudara, saya mau katakan kepada Anda bahwa orang baik
dan tetaplah baik. Karena engkau pantas menerima yang baik, karena engkau adalah orang baik. Tuhan itu adil. Ukuran dunia ini pun orang baik pasti mendapat kebaikan. Apalagi ukuran rohani. Orang baik pasti bukan hanya baik mendapatkan baik dalam dunia ini, dia akan baik dan mendapatkan kebaikan di kekekalan Bapa Surgawi. Ada satu kata layak. Eliezer layak untuk mendapatkan jawaban doa. Abraham yang dia wakili teramat sangat layak mendapatkan jawaban doa, karena dia dipilih oleh Tuhan secara khusus sebagai pucuk daripada tetua yang tertua, kepala daripada keturunan bangsa-bangsa, khususnya bangsa pilihan Tuhan Israel. Itulah Abraham. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dia minta air sedikit. Tapi jawabannya adalah apa, saudaraku? Dia berkata, aku akan memberikan kepadamu sepuas yang kau minum, bukan hanya kamu, tapi semua unta-untamu. Saudaraku, unta itu minum, saudara kasih. Setengah drum sekali minum. Banyak sekali. Mungkin 1/100 atau 1/1000 yang diminum manusia. Kita minum 1, 2, 3 gelas, 1, 2, 3 gelas pun kita sudah sangat puas dengan dahaga kita. Unta tidak. Dia punya simpanan, karena itulah sebabnya unta itu tahan berjalan di padang gurun pasir yang panas. Karena dia punya simpanan air. Dia selalu punya kantong air dalam diri. Dan minumnya itu sangat banyak. Setengah drum. Drum besar. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana Ribka tiba air kalau sampai puas. Ya. Karena diminta sedikit. Ingatlah, Tuhanmu itu terlalu besar. Daripada sebesar apapun permintaan, itu sangat kecil bagi dia. Saya pernah katakan bahwa perbendaharaan, gudang perbendaharaan, persediaan berkat dari Bapa Surgawi tidak akan habis-habis dan tidak akan berkurang. Saudara diberi 1 atau 1000 atau 1.000.000, tidak berkurang jumlahnya dari kekurangan. Kalau ada 100 jadi 99. Perbendaharaan gudang Allah tidak pernah berkurang. Dia dalam kekekalan, dalam kesempurnaan, tidak mungkin berkurang. Paulus berkata, ya, sedangkan putranya dia berikan kepada kita, apatah lagi segala sesuatu yang kita minta kepadanya atau butuhkan padanya. Roma pasal ke-8 ayat 31. Karena itu sudah dikasih Tuhan, apa yang didapatkan Eliezer berlimpah, bukan hanya dia tapi juga unta-untanya, dari seorang gadis yang tangguh. Itulah Ribka. Saudara kasih Tuhan, mari kita lebih lanjut supaya kita tidak terlalu lama di sana. Orang yang tulus hati, karena dikatakan tema kita adalah permohonan orang tulus hati atau permohonan tulus hati, maksudnya itu orang yang tulus hati. Orang yang tulus hati itu berdoa, saudara. Ya, berdoa itu bagi orang tulus hati adalah mengandalkan Tuhan. Ya. Itu berarti daripada doa orang-orang yang tulus hati, yaitu dalam isi doanya, kandungan doanya, kualitas dalam doanya adalah menyatakan kesaksian dari hatinya bahwa dia mengandalkan Tuhan, dia percaya pada Tuhan, dan dia berserah pada Tuhan. Itulah doa orang yang tulus hati. Berdoa bagi orang yang tulus hati itu merupakan atau menjadi karakter, ya. Menjadi karakter bagi dia, yaitu orang yang tulus hati adalah berdoa. Tentu berdoa dalam kerendahan hati, ya. Berdoa bagi orang yang tulus hati, ya, atau orang yang tulus hati menjadikan doa itu sebagai semangatnya, sebagai ketenangannya. Ketenangan jiwanya, damai sejahtera jiwanya itu berada di dalam doa. Kalau dia tidak berdoa, jiwanya tidak akan tenang. Kalau dia tidak berdoa, semangatnya akan kendor. Itulah sebabnya orang yang tulus hatinya menjadikan doa itu sebagai semangatnya, sebagai ketenangan jiwanya, sebagai damai sejahteranya, saudaraku. Dan berdoa itu
menjadi patokan bagi dia untuk berhasil, untuk berkemenangan, untuk tetap berada dalam kekuasaan sukacita Roh Kudus. Karena berdoa itu menjadi patokan daripada orang yang tulus hati ini. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, orang yang tulus hati itu adalah orang yang dapat disebutkan takut akan Tuhan, selalu rindu berbuat baik, dan karena itu hatinya maka dia selalu juga dituntun pada jalan yang benar oleh Tuhan untuk selalu dan tetap dalam lindungan perbuatan baik. Itulah orang yang tulus hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka dengan demikian saudaraku, keberhasilan itu pasti akan datang. Di dalam ayat yang ke-24 dari pembacaan pasal 24 dari kitab Kejadian ini dikatakan kemudian berlututlah, ya, kemudian berlututlah aku dan sujud menyembah kepada Tuhan serta memuji Tuhan Allah Elohim Tuanku Abraham yang telah menuntun aku di jalan yang benar. Artinya dia sudah menemukan jalan yang benar dari pelayanan Ribka, wakil keluarga yang dia tuju. Jadi dia belum sampai ke rumah Laban, belum sampai ke rumah orang tua Ribka Laban. Yang datang menyambut dia karena doanya adalah Ribka, sudah. Dengan pelayanan yang mulia itu, sudah. Sehingga dia bersyukur dan langsung mengakui, bersyukur dan langsung menetapkan bahwa dia sudah berada di jalan yang benar oleh karena tuntunan Elohim Abraham, Tuhan Allah, tuannya Abraham. Ya, sudah dikasih Tuhan yang telah menuntun aku di jalan yang benar untuk mengambil anak perempuan bagi anak tuanku Ishak. Nah, sudah dikasih Tuhan, kita melihat inilah yang terjadi, saudara. Pelayanan, ketersediaan, keterbukaan, undangan dari Elohim Abraham, Ishak, dan Yakub kepada Eliezer sama terbuka bagi Anda dan saya. Terbuka bagi semua manusia. Yang membedakan manusia nanti adalah pilihannya. Pilihan bebas yang Tuhan berikan kepada setiap manusia harus dipertanggungjawabkan masing-masing. Allah tidak pernah memaksa pilihan bebas manusia. Kalaupun manusia itu sudah melakukan perjanjian dengan Tuhan seperti Israel, maka Tuhan akan menghukum dia untuk mengingatkan dia karena ada perjanjian. Kalau tidak ada perjanjian, Tuhan tidak akan melakukan hal itu. Selain keadilan Allah akibat daripada jika dosa sudah mencapai pada batas tertentu. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak otoriter. Allah Elohim Abraham dan Yakub tidak pernah suruh kasih Tuhan melakukan penindasan karena otoritas atau otoriter sifatnya. Karena dia sangkali tidak. Dia menghargai setiap pilihan manusia. Hanya dia beritahu, kalau pilihanmu ini, maka kamu akan ke sini. Kalau pilihanmu ini, maka kamu akan ke sana. Hanya itu dia beritahu. Dan itu firman-Nya. Jadi Elohim itu, Abraham bisa nanya, sama bagi semuanya. Ya. Reward atau upah atau ganjaran bagi hal yang baik, juga bagi hal yang tidak baik. Maka Elohim Israel memberi jaminan kepada semua yang bermohon dengan hati yang tulus. Permohonan hati yang tulus itu merupakan prioritas yang baik dari Bapa untuk memberikan reward atau upah atau ganjaran yang benar dan baik juga. Firman Tuhan dari satu ayat Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh dunia mencari orang yang benar dan yang takut akan Dia. Kalau Anda adalah orang yang benar, bertindak benar dan takut akan Tuhan yang membuat Anda menjadi orang benar dan dibenarkan, maka saudara, Anda adalah mendapatkan perhatian khusus tersendiri dari Elohim yang Maha Kudus. Karena firman-Nya tergenapi, kuduslah kamu karena aku Tuhanmu adalah kudus. Karena aku kudus, maka aku menguduskan kamu yang mencari aku. Kudus itu arti yang pertama adalah apa? Tersendiri atau disendirikan atau dikhususkan
Anda akan menjadi orang khusus, disendirikan oleh Sang Khalik bagi dirinya. Kalau Anda tulus dalam hati mencari Dia. Dalam Ibrani pasal yang ke-9 ayat 27, salah dikatakan bahwa Allah telah memilih kita, menjadikan kita bangsa pilihan. 2 ayat 9 atau 7, 9, 27. Yes, 2 ayat 9 salah. Ya, menjadi bangsa milik kepunyaannya sendiri. Ya. Pada waktu Dia memilih Anda, menjadikan Anda orang khusus, karena Dia khususkan diri bagi orang, khususkan diri bagi Dia, maka Dia pilih Anda dan dikatakan menjadikan satu umat miliknya sendiri, kepunyaannya sendiri. Orang khusus bagi hatinya, orang khusus bagi dirinya, orang khusus bagi rencana-rencananya, orang khusus bagi pelayanan-pelayanan kerajaannya. Biarlah Anda dan saya adalah salah satu dari orang-orang tersebut. Apapun latar belakang pekerjaan, Tuhan dapat bekerja dengan cara yang khusus dalam dan melalui pekerjaanmu masing-masing. Nah, sudah kasih Tuhan, ya, Allah memberi jaminan kepada orang bermohon dengan tulus hatinya. Mazmur 73 ayat 1 berkata, sesungguhnya Allah Elohim itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini perjuangan. Dia mengkhususkan hatinya untuk tulus untuk Tuhan, mencari Tuhan. Dia membersihkan dirinya dari segala kejahatan. Bisa saja dia mau tergoda, bisa saja dia memilih melakukan kejahatan seperti orang-orang yang berbuat jahat lainnya. Kan ada kehendak bebas, ada pilihan bebas. Tapi dia menguasai dirinya, dia kendalikan dirinya, memerintahkan dirinya. Dia khususkan dirinya untuk memilih yang baik, melakukan yang baik demi mencari akan perkenanan daripada Sang Khalik yang menciptakan dia. Maka firman ini berlaku dan menjadi bahagian orang tersebut. Sesungguhnya Allah Elohim itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Ini berkat khusus, ya. Mazmur 97 ayat 11 berkata, terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Memang Alkitab menggarisbawahi tidak ada seorang pun manusia yang benar. Semua telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang-orang yang benar di sini maksudnya adalah orang yang berjuang untuk kembali dibenarkan. Jadi kita menjadi orang benar karena kita dibenarkan oleh penebusan keselamatan Yesus Kristus Putra Bapa Sang Khalik kita. Sudah dikasih terang terbit bagi orang benar, sukacita bagi orang yang tulus hatinya. Bahkan Nabi Yesaya berkata pasal 38 ayat 2-5, ada jaminan kesembuhan dan panjang umur. Dikatakan dalam peristiwa itu lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Hizkia tahu, dia ingat jalan hidupnya. Dia telah berjuang untuk membersihkan bait suci dari berhala-berhala, untuk mengajak semua umat Tuhan beribadah pada Tuhan, merayakan Paskah dan lain sebagainya. Karena dia seorang raja, Hizkia. Itulah sebabnya pada waktu datang firman Tuhan melalui Nabi Yesaya, Hizkia, buatlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab penyakitmu akan membawa engkau mati, meninggal, wafat. Raja ini belum mau mati, dia masih muda, ya. Baru belasan tahun dia memerintah. Sedangkan nenek moyangnya Daud 40 tahun memerintah, Salomo 40 tahun nenek moyangnya. Dia baru belasan tahun memerintah. Dia belum mau mati, dia masih sangat muda, 40-an tahun. Lalu dia berpaling ke dinding dan berdoa khusus kepada Bapa. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dia punya nilai tawar. Dia punya sesuatu sebagai ditawarkan dalam doanya. Sebagaimana Eliezer mempunyai sesuatu karena hatinya tulus, ditawarkan kepada Elohim, bantulah aku dalam perjalananku berhasil. Demikianlah Hizkia, dia punya nilai tawar. Dia punya sesuatu yang ditawarkan pada Tuhan. Pada waktu engkau berjalan dalam baik, menyenangkan hati Tuhan, satu kali waktu engkau terbentur dengan sesuatu, ingatlah doa ini, saudara.
engkau punya sesuatu yang Tuhan muliakan, Tuhan hargai, Tuhan hormati, dan katakan itu kepadanya. Dia tidak akan berwajah muram dan marah. Dia akan bersuka cita, dan dia akan berkata pada dirinya dan para malaikat, inilah orang yang kusukai. Ada sesuatu padanya yang kuhormati, ada sesuatu padanya yang baik. Inilah tujuan aku izinkan masalah, ancaman atau apapun terjadi, supaya dia ingat bahwa dia punya sesuatu untuk beritahu kepada saya. Elohim kita, sang pencipta kita amat baik, saudara. Sekalian bukan dia Allah yang hanya memiliki murka, ancaman. Bahkan dia tidak mempunyai ancaman. Dia tidak punya sesuatu yang tidak baik. Tuhanmu Yesus Kristus yang menyatakan bagaimana hati Bapa surgawimu adalah teramat sangat baik. Itulah sebabnya dia mengajarkan, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan berdoa buat mereka yang menganiaya kamu. Tidak ada doa seperti doa Yesus. Tidak ada kasih kekal seperti kasih yang dia bawa dari Bapa Surgawi kepada dunia, kepada Anda dan saya, saudara. Ya. Demikianlah doa daripada Hizkia. Ya. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan dengan setia dan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Yesaya. Nabi Yesaya baru keluar, ibaratnya baru tinggalkan istana, karena istana itu kan halamannya jauh panjang, belum keluar gerbang luar istana. Firman Tuhan datang kepada Yesaya, berbalik, balik temui raja, balik temui Hizkia dengan pesan firman ini. Kemudian menangislah ini yang sangat. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Yesaya, pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Saudara, ada hal lain kita tidak bicara tentang, hal ini adalah jawaban doa, kelayakan dari orang yang mendapatkan doa. Adapun selanjutnya hidupnya itu adalah pilihan lain, tindakan perbuatan lain. Tapi di sini saya mau katakan kepada Anda, ada sesuatu yang khusus dalam diri Anda, pelihara itu. Karena firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal terakhir, orang baik akan menjadi baik, orang jahat akan semakin jahat, orang kudus akan semakin kudus, orang berdosa akan semakin berdosa. Jaga pelihara itu, karena itu modalmu, itu senjata perangmu, itu senjata harga permohonanmu. Permohonan tertinggi sekalipun, ada engkau pegang kunci harganya. Saudara dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, ya. Demikianlah yang terjadi. Paling keras kalau Tuhan izinkan sesuatu yang buruk terjadi pada orang yang memang baik hatinya, paling teguran, diingatkan tegur. Satu peristiwa seorang Raja Gerar berhubungan dengan Abraham tentang istri Abraham, Sarah. Ya. Dalam Kejadian pasal yang ke-20 ayat 5, 6, 7 berkata, bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal itu kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, hanya diperingatkan, dicegah. Aku tahu juga, firman Tuhan kepada aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia, Sarah itu. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab ia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau akan hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikannya, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Tuhan menegur karena orang ini baik hati. Dia mengambil Sarah bukan karena dia jahat, tapi memang dengan tulus dia suka kepada Sarah. Karena itu Tuhan mencegah dia, Tuhan ingatkan dia. Ya.
Engkau mau hidup atau engkau mau mati? Abraham tidak bisa membunuh engkau, tidak bisa melawan. Tapi aku bisa, karena aku pemilik Abraham. Aku pemilik Sarah. Kembalikan istri orang itu, karena dia seorang nabiku, dia seorang utusanku, dia seorang milik kepunyaanku. Dan kalau dia berdoa untuk engkau, engkau akan selamat, engkau akan hidup. Bukan hanya engkau, tapi semua orang bersama-sama dengan engkau. Kalau pilihanmu salah, ya risikonya adalah engkau akan mati. Bukan hanya engkau, tapi semua keluargamu dan semua orang-orang aku akan habisi. Tuhan tidak pernah menimbang-nimbang jika dia murka. Murkanya hanya dapat disurutkan jika ada orang yang berkenan kepadanya menjadi pengantara. Karena itu kasih Tuhan, kita melihat di sini bahwa ini yang terjadi. Seberat-beratnya orang yang diizinkan Tuhan sesuatu yang buruk padanya, tapi hatinya adalah hati yang tulus, bersih, maka seberat-beratnya adalah Tuhan menegur dia kalau dia bersalah. Tuhan ingatkan jangan melangkah lebih jauh, karena itu adalah kesalahan. Itulah sebabnya Daud berpesan kepada anaknya Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allah ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia akan berkenan ditemui olehmu. Tapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Pilihan ada di tangan setiap orang. Pilihan ada di tangan Salomo. Daud hanya seorang ayah di usia tua menasihatkan putranya Salomo, karena dia tahu Tuhan memilih Salomo untuk menggantikan dia. Itulah sebab berkata, Salomo, kenallah Allahnya ayahmu, dan bukan hanya kenal, beribadah padanya. Beribadah, tindaki pengenalanmu, tindaki percayamu. Bukan hanya percaya, tapi tindaki percayamu dengan beribadah kepadanya. Dan beribadah harus dengan tulus hati, dengan rela hati, dengan ikhlas. Karena dia menyelidiki hati. Setiap orang padanya, setiap orang yang datang padanya dari semua umatnya, datang berbondong-bondong tempat ibadah, datang ke gereja, datang berdoa di hadiratnya. Hanya satu yang selalu Tuhan lihat, hatimu dan hatiku, bukan yang lain. Dia tidak lihat bajumu yang mewah, dia tidak lihat emas yang ada di tanganmu, dia tidak melihat hartamu, dia tidak melihat status, latar belakang sosial masyarakatmu, tapi dia melihat hatimu dan niat hatimu kepadanya. Kalau engkau berniat datang karena engkau rindu padanya, karena engkau takjub padanya, karena engkau mengharuskan dirimu beribadah kepadanya, karena dia adalah Khalik menciptakan engkau dan memberi nafas hidupmu, maka engkau datang dengan rela hati, dengan tulus ikhlas. Itulah hati yang tulus. Itulah sebabnya jadikan itu sebagai nasihat, saudara. Ya, sebagaimana Rasul Paulus berkata, karena itu marilah kita menghadap Allah Bapa dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni, baptisan air. Saudara, kalau kita sadari kita sudah dibersihkan oleh Tuhan, maka kita jaga kebersihan hati kita, hidup keselamatan kita. Kalau kita sudah merasa bahwa hati nurani kita yang jahat telah ditolong mengalahkan dosa dan kejahatan, maka jaga hatimu untuk datang padanya, bukan untuk yang lain. Hatimu, hidupmu bukan lagi untuk dunia, tapi untuk Tuhan. Adapun dunia engkau mendapatkan apapun, harta kekayaan, tapi kendalikan itu, kuasai itu, peralat itu. Tapi bukan dia peralat engkau, bukan dia kuasai engkau, bukan dia memperbudak engkau, sehingga engkau mencintai harta atau dunia. Karena cinta akan uang akar segala kejahatan. Mulainya kejahatan adalah cinta pada uang. Uang diperalat bukan untuk dicintai. Uang dipergunakan bukan untuk dihormati atau dikasih atau dipuja, dipuji, dihauskan, dirindukan dan lain sebagainya. Puja-puji, rindu hausmu hanya kepada Dia Sang Khalik yang memberi hidup kepadamu, menjaga hidupmu dengan nafas hidupnya. Saudara kasih Tuhan, maka itulah alasan kita ada, kita hidup. Ya, kita abaikan yang jahat, kita terima yang baik, dan kita berjalan dengan yang baik, kita jaga yang baik dalam Tuhan, sehingga kita berkenan kepadanya. Saudaraku, mohon permohonan yang tulus itu, saudaraku, ya,
mempunyai makna pengertian umum yang tersirat, saudara kasih Tuhan, dalam bahasa aslinya, saudara. Ya, bahasa asli daripada permohonan itu adalah ya bahakasa, artinya tolong atau silakan Tuhan menjawab permohonanku. Itu arti umum. Ya, sekaligus terima kasih, itu makna juga dari bahasa Ibrani. Ya, bafakasa. Saudara dikasih Tuhan, terima kasih buat apa yang diterima. Ya, artinya sebelum menerima berterima kasih. Karena Yesus juga mengajar, ya, percayalah kepada Bapa, Allah Bapamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini berancaklah bercampar ke laut, asal tidak bimbang hatinya, tapi percaya bahwa apa yang dikatakannya terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, dari pengajaran itu Yesus memberikan tekanan. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, memohon kepada Bapa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi belum terima, tapi percaya dulu. Iman dulu bekerja, iman dulu mendahului bahwa kamu telah menerima. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu, kata Yesus. Inilah makna daripada terima kasih setelah berdoa atau dalam doa sebelum menerima. Amin, saudara. Itulah orang yang percaya namanya. Orang-orang beriman, ya. Bukan orang beriman sebagai titel, gelar yang diberikan, tidak. Tapi tindakan jalan hidupnya, pilihannya membuat dia disebut orang benar. Dia memilih percaya kepada Sang Kali yang menciptakan dia, yang menyelamatkan dia dalam Putra Bapa Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Ya, demikian juga bahasa Ibrani yang kedua yang khusus dipergunakan adalah permohonan itu ana. Ana itu artinya memohon atau kumohon. Ya, itu berarti doa seruan yang sangat dengan sangat, mengharapkan jawaban dengan sangat tentang sesuatu yang sangat diharapkan untuk didapatkan. Ya, sama dengan bahasa Yunani, ya, bahasa Yunani aiteo atau diomai, ya, memohon, meminta dengan sangat dan percaya. Jadi dari latar belakang kata memohon atau berdoa memohon itu sudah demikian adanya. Tuhan mau setiap orang yang datang memohon padanya, datang berdoa padanya, percaya kepadanya dan percaya bahwa dia mampu memberi, dan percaya bahwa dia sudah mendapatkan karena Tuhan itu baik dan murah hati. Puji Tuhan, itulah makna dari bahasa aslinya. Karena itu saudaraku, biarlah kita memohon dan percaya dengan permohonan kita. Kita memohon dengan sangat karena kita adalah hamba, dia adalah Kali. Kita memohon karena kita butuh dia, dan kita mengakui kebutuhan kita akan dia. Karena itu saudara dikasih Tuhan, biarlah Anda dan saya menjadi orang-orang yang melakukan hal itu. Saudara pun dikasih Tuhan, ya, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkenan kepadanya. Kita menjadi orang-orang yang sadar dan membuat pilihan yang benar, baik dan mantap, saudara. Tuhan Yesus memberkati akan firman Tuhan yang kita terima. Mari kita mau datang pada Tuhan dengan satu pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, karena Yesus Tuhanku mengasihi engkau dan aku. Puji Tuhan. Hatiku berterima kasih Yesus, kau mengasihiku, kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebatas ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu,
seumur hidupku. Betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Haleluya. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami berterima kasih karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau memiliki kami sebagai milik kepunyaan-Mu yang khusus, karena Engkau telah memanggil, memilih, dan menjadikan kami milik kesayangan-Mu sendiri. Kami bersyukur kepada Bapa Surgawi dalam Kristus Yesus. Karena itu kami datang mempersembahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pada bagian akhir ibadah kami ini, kami datang menyempurnakan ibadah kami dengan persembahan tatangan kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Tuhan terima dan Tuhan berkati setiap tangan dari umat-Mu yang memberi dengan sukacita kepadamu. Demikian saat ini kami angkat tangan kami kepadamu. Kami hadapkan segala pergumulan masalah-masalah dalam perjalanan kehidupan kami, dalam satu permohonan dari hati yang terdalam, hati yang tulus, sebagaimana Eliasa, sebagaimana Raja Hizkia. Demikian dengan ketulusan kami mohon kepadamu. Inilah permohonan kami kepadamu Bapa dalam Putra-Mu Yesus Kristus. Setiap jemaat yang datang karena memohon kesembuhan dari sakit penyakitnya, hamba datang kepadamu Bapa karena Engkau pemilik kesembuhan, karena Engkau adalah Yehova Rafa bagi kami, penyembuh dari kekal sampai kekal, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau tetap adalah penyembuh. Karena itu saat ini Engkau pilih setiap hati yang datang yang tulus hati dengan iman, percaya kepadamu. Engkau ulurkan tangan kasih-Mu, Engkau jamah di dalam nama Yesus Kristus. Kesembuhan terjadi dan terima itu dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku materaikan dengan darah Yesus, Engkau berhak menerima kesembuhan. Karena Kau datang karena percaya kepada-Nya, karena hatimu tulus memohon kepada-Nya. Demikian juga pergumulan yang lain, apapun itu bentuknya. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang kekurangan berkat dan aliran berkat, kekurangan keuangan saat ini, demi nama Yesus Kristus,
Kami perintahkan berkat dan langit disikapkan dan Bapa curahkan berkat-Nya. Keuangan umat-Mu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dengan iman dan Engkau akan menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku meteraikan doa permohonan dengan darah Yesus. Demikian juga segala pergumulan-pergumulan lain dari permohonan-permohonan umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong. Karena Engkau Tuhan yang adalah ya dan amin dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa Sorgawi. Demikian juga kami berdoa bagi umat-Mu yang mungkin melakukan perjalanan atau kegiatan-kegiatan pada hari ini. Dan juga khususnya pernikahan dari Yakob pada hari ini kami taruh dalam tangan-Mu. Semua terlaksana dalam naungan berkat pimpinan dan kemurahan Bapa Sorgawi dalam Kristus Yesus. Demikian juga sukacita, damai sejahtera, pertolongan untuk bahtera rumah tangga ini. Kasih karunia dan kebaikan selalu bersama-sama dengan orang yang hatinya tulus kepada Tuhan. Demikian sidang jemaat, bukalah hati dan iman-Mu. Turun dan terimalah nikmat rahmat sempurna dari Bapa Sorgawi memenuhi kehidupan. Turun dan terimalah kasih sayang, belas kasihan, kasih karunia demi kasih karunia, pengudusan keselamatan terjaga. Turun dari Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat-Mu memenuhi kehidupan-Mu. Turunlah Roh Kudus menjadi sumber kekuatan-Mu, pertolongan-Mu, penghiburan-Mu, dan juga menjaga, menyertai sebagai Immanuel, keselamatan iman-Mu. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali, Engkau didapati sempurna, masuk dalam pengangkatan gereja. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Demikian aku meletakkan nama Elohim Abraham, Ishak dan Yakub atas umat kekasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akhiri ibadah kita dengan doa yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Alaikum. Tuhan memberkati seluruh ibadah kita. Sampai bertemu minggu depan di waktu yang sama.